Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk berkumpul kembali pada pertemuan yang ketiga ini dalam rangka series Al-Qur'an dan Sains Mohon maaf yang Zat, suaranya mungkin kurang keras. apa Zat? Baik. Nah, kita berikan juga salawat serta salam kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada tim Al-Ashraf yang telah memberikan fasilitas, memberikan kemudahan kepada kita semua, kepada teman-teman semua, kepada adik-adik semua untuk berkumpul kembali dalam series Sains dan Al-Quran ini untuk pertemuan yang ketiga. Yang mana kita berharap untuk ke depan insya Allah Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa berkumpul kembali, menjalin ukhuwah kembali untuk materi-materi yang insya Allah akan lebih menarik ke depannya. Nah, tema hari ini yang sesuai di layar teman-teman semua, yaitu berkaitan dengan frekuensi dan pengaruhnya terhadap manusia. Ya. Mungkin bagi teman-teman yang SMP, yang kelas 2, barangkali SMP kelas 2, biasanya sudah masuk ke materi frekuensi atau getaran dan gelombang. Ketika kita bicara getaran dan gelombang, maka kita di dalam besaran-besaran fisiknya ada yang namanya frekuensi. Nah, jadi setiap benda yang dia bergetar atau bergerak, dia memiliki frekuensi. Nah, jadi apakah frekuensi itu? Ya, secara fisis atau secara fisika, ya teman-teman bisa lihat di dalam layar bahwa di situ dijelaskan bahwa banyaknya jumlah getaran suatu partikel per satuan waktu. Ya, banyaknya getaran ya per satuan waktu. Jadi ada rumus itu F sama dengan N per T. Ya, yang mana F itu adalah menyatakan frekuensinya. Ya. N adalah banyak getaran atau banyak gelombang atau banyaknya pergerakan. Ya. Sedangkan T adalah waktu. Ya. Jadi secara fisika, ya, secara sederhananya, bagi teman-teman yang udah kelas 2 insya Allah sudah paham ini. Jadi frekuensi adalah banyaknya getaran per satuan waktu. Seberapa banyak benda itu bergetar, partikel itu bergetar, itulah disebut sebagai frekuensi. Ya, atau kalau di istilah lain lebih mudah seperti berapa banyak kejadian per satuan waktu. Nah, itu dari segi matematika itu berapa banyak kejadian per satuan waktu. Ya, kalau kita mungkin istilahnya sering mendengar, oh berapa frekuensi makan kita sehari? Oh 3 kali sehari. Berarti setiap waktu selama 24 jam itu kita makan berapa kali? 3 kali. Ya, frekuensi itu berarti banyaknya peristiwa per satuan waktu. Itu secara mudahnya, ya, secara simpelnya, secara fisis yang paling mudah, pemahaman kita paling mudah di situ. Frekuensi itu adalah banyaknya kejadian atau banyak getaran, banyaknya gelombang per satuan waktu. Baik. Lalu bagaimana kita menentukan kapan suatu benda atau suatu gelombang atau suatu getaran itu memiliki frekuensi tinggi dan rendah? Sebagai pembukaan, barangkali mungkin teman-teman juga
ada yang mungkin belum tahu. Frekuensi tinggi dan rendah itu berkaitan dengan banyaknya gelombang, kerapatan gelombang. Bisa teman-teman lihat pada bagian high frekuensi. High frekuensi berarti dia frekuensi tinggi. Ya. Jadi kalau di dalam fisika, semakin banyak gelombang yang terbentuk, jadi kita lihat berarti semakin banyak gelombang yang terbentuk, jadi pada high frekuensi, dia gelombang yang terbentuk semakin banyak. Ya. Maka disebut frekuensinya semakin tinggi. Maka kalau dilihat dari gambar gelombangnya, maka kapan terjadi frekuensi tinggi? Ya, jadi frekuensi itu dia meninggi ketika jumlah bilangan gelombangnya semakin banyak atau peristiwa kejadian gelombang itu semakin banyak. Ya. Kalau frekuensi rendah, maka kejadian terjadinya gelombang itu sedikit juga. Kita lihat di sini di gambar high frekuensi, dia memiliki panjang gelombang yang sangat banyak. Ya. Konsekuensi dari panjang gelombang yang banyak adalah jadi konsekuensi dari panjang gelombang, konsekuensi dari saking banyaknya gelombang, maka jarak antara dua gelombang, jadi kita lihat di sini, jarak antara dua puncak gelombang itu sangat pendek. Ya, jadi sini diterangkan bahwa dia short wavelength, memiliki panjang gelombang yang pendek. Kenapa pendek? Karena jarak antar puncak gelombang itu semakin dekat. Itu konsekuensi jika peristiwa itu terjadi dalam keadaan yang sangat banyak. Ya. Jadi gimana sih untuk menentukan yang namanya satu gelombang? Secara umum, satu gelombang itu adalah satu bukit. Jadi dari garis hitam ini ya, jadi bisa perhatikan di panah, ini ada titik tengah, naik, ini namanya satu bukit, ini satu lembah. Ya. Satu gelombang itu adalah satu bukit dan satu lembah ini satu gelombang. Ya, disebut satu gelombang itu adalah satu bukit, satu lembah. Berarti bisa kita lihat berapa jumlah gelombang yang di sini. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 gelombang atau 12 gelombang kalau kita satukan antara yang paling belakang dengan yang ini seperempat gelombang ini. Maka dia totalnya ada 12 gelombang. Kita lihat garis atas dan bawahnya. Garis atas dan bawah ini sudah sejajar. Maknanya apa? Dia berjalan pada waktu yang sama. Dia berjalan pada waktu yang sama. Pada waktu yang sama antara high frekuensi dan low frekuensi, dia bergerak dengan kerapatan gelombang yang berbeda. Kita bisa lihat dalam waktu yang sama dia terjadi 12 gelombang, sedangkan yang low frekuensi berapa ini? 1, 2, 3, 4 gelombang. Ya, jadi yang atas tuh dalam waktu yang sama dengan garis hitam yang sama ini, garis hitam ini panjangnya sama. Yang di atas menempuh 12 gelombang, yang bawah menempuh berapa? 4 gelombang. Kita perhatikan definisi tadi bahwa gelombang atau frekuensi adalah banyaknya peristiwa, banyak kejadian, banyaknya getaran atau banyaknya gelombang per satuan waktu. Dan keadaan yang sama, dengan waktu yang sama, terjadi banyak kejadian gelombang, maka ya, high frekuensi itu bisa dikatakan bahwa yang namanya high frekuensi berarti peristiwa gelombang itu terjadi dengan sangat banyak pada waktu selang waktu tertentu. Sedangkan pada low frekuensi dia hanya terjadi berapa gelombang? Di sini ada 4 gelombang saja. Itu definisi mudahnya bagaimana kita menentukan bagaimana frekuensi itu tinggi dan frekuensi itu rendah. Nah, bahasan berikutnya barangkali ini bagi teman-teman semua akan menjadi lebih sedikit lebih menarik barangkali. Ya, apakah pajanan? Pajanan itu berarti ketika kita terkena frekuensi tertentu, ya. Jadi ketika kita
terkena frekuensi tertentu, apakah ada sih pengaruhnya terhadap secara biologi? Secara biologi berarti jika kita terkena frekuensi tertentu, kita nih ada nggak sih efeknya ke kita gitu ya? Apakah ada efek secara biologi? Ya, secara bahasa mudahnya, apakah ada efek secara biologi jika kita manusia atau makhluk hidup itu terpapar atau terkena gelombang pada frekuensi tertentu? Ya, di sini bisa diperhatikan bahwa di dalam sebuah riset diperoleh bahwa berbagai macam frekuensi cukup berpengaruh terhadap besarnya penyerapan sinar UV di dalam DNA. Kalau kita berbicara DNA, berarti dia berada di dalam tubuh kita. Apa itu DNA? DNA itu adalah pembawa sifat, ya, pembawa gen manusia. Jadi kalau misalkan ada orang tua, bapaknya putih, ibunya mancung, ternyata anaknya putih dan mancung, maka itu kombinasi DNA. Kombinasi dari DNA ayah dan kombinasi dari DNA ibu. DNA ini adalah pembawa sifat atau pembawa kromosom atau pembawa gen di dalam tubuh manusia dan hewan, lebih tepatnya. Hampir semua atau makhluk hidup itu adalah. Kenapa di sini bilang DNA? Karena di sini objeknya adalah manusia, sehingga kita lebih menggunakan ke DNA manusia. Ya, ternyata ketika DNA tersebut dipapar atau diberikan frekuensi atau ditembak dengan gelombang pada frekuensi tertentu, mempengaruhi penyerapan sinar UV dalam DNA. Ya, mempengaruhi penyerapan sinar UV. Nah, kita akan tahu tuh, wah, sinar UV kan berarti bahaya tuh kena tubuh. Oh, tidak seperti itu ternyata. Sinar UV pada keadaan tertentu, pada keadaan yang terjaga, pada keadaan yang terhitung jumlahnya, ya, itu akan bermanfaat bagi tubuh. Bagian mana bermanfaatnya? Jadi kalau kita tahu istilah DD itu berjemur, ya, itu kan kita terkena sinar UV. UV itu singkatan dari ultraviolet, ya, sinar yang dikeluarkan oleh cahaya matahari, ya. Jadi sinar UV ini di beberapa keadaan pada porsi yang tertata, porsi yang baik, porsi yang terhitung, terukur, itu menyehatkan tubuh. Karena ketika tubuh manusia terkena sinar UV, tubuh manusia memiliki mekanisme untuk memecah protein yang ada di dalam tubuhnya. Bagaimana kita tahu dia memecah protein? Ketika kita didit atau dipanasan atau jemur, kita keluar keringat. Ya, kita keluar keringat atau ada tubuh hawa panas yang memecah vitamin D yang ada di dalam tubuh manusia, sehingga pada keadaan yang terukur, maka pajanan ini menjadi sangat bermanfaat bagi tubuh. Tapi kalau berlebihan, efeknya adalah merusak. Ya, karena kita lawannya adalah cahaya matahari yang jelas memiliki intensitas cahaya yang sangat tinggi. Baik, di poin berikutnya adalah tidak semua makhluk memiliki toleransi frekuensi yang sama. Ya, jadi ada orang yang kuat berjemur 5 jam, ada orang yang kuat hanya 10 menit. Maka frekuensi yang diterima orang itu berbeda-beda. Atau kita mendengarkan murotal. Murotal insya Allah karena dia frekuensinya low frekuensi, jadi murotal itu dia berada di low frekuensi sehingga aman. Kalau kita mendengar suara yang keras, ada orang yang terbiasa dengan suara yang keras sehingga frekuensi yang dia dengar dari telinganya itu frekuensi tinggi terus sehingga dia terbiasa. Tapi ada juga orang yang tidak terbiasa, terdengar suara keras sedikit langsung tidak nyaman dalam hatinya. Ini suara kok keras banget, gitu kan ya. Ada orang yang memang toleransi terhadap suara keras, ada yang tidak. Nah, ini yang dimaksud sebagai toleransi frekuensi antar makhluk itu berbeda. Maka ketika kita meneliti pajanan atau frekuensi yang kita tembakkan ke dalam seseorang, barangkali efek yang diterima oleh per orang bisa berbeda.
Ketika Anda tembak seseorang tersebut dengan frekuensi 70 Hz, ya, jadi satuan frekuensi itu dalam fisika disingkat Hz, Hz. Ya. 70 Hz itu orang pertama santai. Orang yang kedua ternyata dia merasa cemas. Padahal hanya ditembak 70 Hz. Nah, ini menyatakan bahwa frekuensi atau toleransi setiap manusia itu berbeda. Ya. Nah, di poin yang ketiga, ini yang akan menjadi beberapa clue di slide-slide berikutnya, yaitu berkaitan dengan ada frekuensi yang memperbaiki, ada juga frekuensi yang memperburuk keadaan biologis seseorang. Ada orang yang sakit, ditembakkan dengan frekuensi tertentu sembuh. Tapi ada juga orang yang sakit, ditembakkan dengan frekuensi yang berbeda, dia malah tambah parah. Ya, maka ini yang ketiga ini clue. Jadi slide yang berikutnya. Ya, insya Allah ini akan menjadi pengetahuan kita yang cukup menarik ke depan. Nah, kita membahas dulu yang namanya resonansi. Ya, secara fisika, resonansi itu adalah peristiwa bergetarnya suatu benda akibat getaran dari benda-benda lain yang memiliki frekuensi yang sama. Jadi di sini digambar ada tuning fork, ya. Jadi dia garpu tala A dan garpu tala B. Jadi tipe garpu tala itu berbeda-beda. Kalau garpu tala A ini memiliki frekuensi ambang 200 Hz misal. Sedangkan frekuensi B, garpu tala B memiliki 205 Hz saja. Jadi perbedaannya hanya 5 Hz saja. Maka ketika Anda getarkan garpu tala A, maka B tidak akan ikut bergetar. Ya, karena apa? Ada perbedaan frekuensi. Frekuensi A itu adalah 200 Hz, yang ini adalah 205 Hz. Maka B tidak bisa bergerak. Padahal kita tadi dalam kasus melihat apa? Melihat resonansi. Resonansi adalah getaran suatu benda yang dipengaruhi oleh getaran benda lain. Ya, kita kan mengharapnya garpu tala B ini ikut bergetar apabila kita getarkan garpu tala A, gitu ya. Untuk outputnya akan seperti itu. Cuman karena perbedaan frekuensi A tadi 200 Hz dengan B 205 Hz, maka ketika Anda getarkan garpu tala A, maka B tidak bergetar. Akan tetapi jika A dan B memiliki frekuensi yang sama, misalkan garpu tala A itu 200 Hz, garpu tala B itu 200 Hz juga, maka akan menggetarkan garpu tala B. Jadi kita menggetarkan garpu tala B tanpa kita menyentuh tuh garpu tala B. Kita pukulkan, kan tuh garpu tala dia akan bergetar. Ya, kita dekatkan garpu tala B, maka garpu tala B itu akan bergetar. Padahal kita nggak sentuh tuh. Nah, inilah efek dari resonansi. Yang mana bisa menggetarkan sesuatu tanpa kita menyentuhnya. Di kemudian hari itu dimanfaatkan untuk pengobatan. Ya. Ustaz, bagaimana bisa digunakan untuk pengobatan? Nanti kita akan lihat bahwa ternyata pada tubuh manusia itu memiliki frekuensinya sendiri. Nanti di bagian akhir Anda akan sampaikan, Anda akan sharekan barangkali nanti file ini Anda akan sharekan kepada admin supaya di-sharekan ke grup, yang mana di situ sudah terdapat sumber-sumber termasuk jurnal-jurnalnya sudah ada semua. Barangkali nanti teman-teman bisa mempelajari dari sana. Ya, kalau ada dari paper-paper yang Anda cantumkan ternyata teman-teman belum paham, bisa ditanyakan lewat grup. Ya, insya Allah nanti kita pelan-pelan akan berdiskusi bersama. Ya. Nah, itu untuk resonansi. Ya, jadi ketika resonansi itu dia bergetarnya benda, ketika karena bergetar benda lain, tapi syaratnya apa? Memiliki frekuensi yang nilainya sama. Jadi kalau dia tidak memiliki frekuensi yang sama, maka dia tidak bisa bergetar. Nah, kita ke yang lebih skupnya lebih tinggi dulu. Earth
resonans, berarti resonansi bumi. Ternyata ya, bumi ini dia bergetar juga. Makanya kita nggak asing tuh yang namanya dengan gempa bumi. Ya, tapi gempa bumi sumbernya bukan karena resonansi. Sumber getaran bumi kalau gempa itu berarti karena bergesernya lempeng-lempeng yang ada di dasar atau di perut bumi. Nah, efek dari gesekan tersebut kan terjadi getaran tuh. Ya, ketika lempeng-lempeng itu bergerak ya menuruni dasar samudra, maka dia bergerak. Ketika bergerak muncul getaran yang kita sebut sebagai gempa bumi. Ya, setiap tadi kita sudah tahu di awal bahwa setiap benda yang bergetar pasti dia memiliki frekuensi. Ya. Maka ketika terjadi gempa bumi, maka frekuensinya akan naik. Tapi di sini kita bisa tahu, ya, jadi pada tahun 52, ya ada seorang fisikawan Jerman yang bernama Otto Schumann, ya, yang dia secara matematis menyatakan bahwa ada resonansi elektromagnetik, ya, di sini jika ada kalimat electromagnetic resonance, ya, existing between the Earth surface and ionosphere. Ya, jadi ternyata ada atau ditemukan resonansi elektromagnetik. Kenapa kita bilang elektromagnetik? Karena yang bergerak sudah order partikel. Ya, jadi antara ionosfer itu atmosfernya kita loh. Awan-awan yang ada di atas itu dengan bumi kan ada jeda udara. Ya, dalam udara itu ada partikel-partikel udara. Ya, yang ternyata dia bereaksi. Ya, jadi dia electrically charged, jadi memiliki muatan listrik di dalam atmosfer bumi. Nah, jadi si Schumann ini menyatakan menemukan bahwa dari gelombang elektromagnetik ini bumi memiliki frekuensi yang rendah. Dari mana frekuensi ini diperoleh? Dari discharge of lightning, ya. Pelepasan muatan dari mana? Petir. Nah, dari petir. Kan kita mungkin anak kasih basic sebentar bahwa terjadinya petir itu adalah karena terjadi perbedaan muatan antara awan yang ada di langit, ya, dengan permukaan bumi. Ketika terjadi perbedaan muatan, maka terjadilah petir. Ya, makanya para ilmuwan menjelaskan bahwa kalau seandainya awan yang di atas warnanya hitam pekat, maka itu potensi terjadinya petir akan sangat besar. Kenapa? Karena awan yang hitam pekat itu memiliki muatan elektromagnetik yang sangat tinggi. Ya, makanya kalau langitnya udah peteng, ya kita berlindung aja, ya, atau kita segera menyelesaikan udzur kita supaya tidak terlalu lama di luar rumah, ya, seperti itu. Jadi ternyata bumi ini memiliki frekuensi juga, ranging between 100, berarti dia di antara itu dia frekuensinya di antara 7,86 Hz sampai 8 Hz. Karena frekuensi itu ordenya adalah infrasonik, jadi kita akan mengetahui ada beberapa tahapan, beberapa layer, beberapa keadaan frekuensi yang bisa didengar manusia. Jadi ada 3, ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Insya Allah nih teman-teman untuk yang SD mungkin sudah tahu ada audiosonik, infrasonik, dan ultrasonik. Ada 3 keadaan. Nah, manusia hanya bisa mendengar pada keadaan audiosonik. Berapa keadaannya tadi? Audiosonik itu berada di order 20 Hz sampai di 20.000 Hz. Ya, audiosonik itu berada di order 20 Hz sampai 20.000 Hz. Di bawah 20 Hz disebut sebagai infrasonik.
Jadi dari 0 sampai 20 0 sampai 19, berapa itu infrasonik. Di atas 20.000 Hz sampai tak hingga itu sebagai audio sonik. Nah, kalau kita lihat getaran yang ada di dalam bumi atau getaran partikel-partikel udara di bumi, di permukaan bumi ini, dia Pak jelas dia karena 7,8 sampai 8 dia berada di bawah 20 Hz, maka kita jelas tidak bisa mendengarkan. Ya, resonansi bumi itu kita tidak bisa mendengarkan. Kenapa? Karena dia berada di orde di bawah 20 Hz. Ya, ordenya berada di bawah 20 Hz. Maka kita tidak mendengar. Kalau kita mendengar, wah bahaya. Ya, jadi kalau kita bisa mendengar orde-orde suara 0 sampai 20 Hz itu suaranya aneh-aneh. Suara jangkrik, suara semut, nah, itu kedengaran semua malah bising. Ya. Makanya Allah berikan kita bisa mendengar hanya di orde 20 sampai 20.000 Hz. Kita bisa mendengar lebih dari 20 Hz juga sama. Kelelawar kalau ngomong kita dengar, lumba-lumba kalau ngomong kita tahu. Nah, itu malah buat pusing, ya. Itu efeknya. Nah, kita lebih ke mengkerucut sekarang. Kalau tadi itu resonansi bumi, sekarang kita ke brain resonance. Otak kok beresonansi? Gimana tuh kisahnya? Ya, jadi Schumann tadi menyatakan bahwa getaran frekuensi-frekuensi yang ada di bumi ini untuk minimal atau berada di orde 8 Hz tadi ya. Nah, jadi hubungan antara Schumann resonance berarti jadi yang 7,86 sampai 8 Hz tadi itu disebut sebagai Schumann resonance ya. Jadi si Schumann ini ya, menyatakan atau si yang bagian yang pertama ini yang meneliti namanya Koenig, K-O-N-I-G. Ada ilmuwan dari Jerman juga namanya Koenig. Dia meneliti apakah otak ini berikut beresonansi terhadap bumi. Ya, jadi di sini jelaskan Schumann resonance itu berarti yang angka 7,86 sampai 8 tadi, and found them to match various level in human brain activity. Ternyata match itu berarti tepat sama ya dengan berbagai level human brain activity, aktivitas otak manusia. Bagaimana mereka tahu? Dengan apa? Comparing EEG, recording EEG itu adalah elektrokardiogram, elektroencephalogram ya. Jadi dia untuk meneliti gelombang otak. Jadi kalau teman-teman dulu lihat ada orang terus di kepalanya ditempeli banyak sekali kayak kabel-kabel itu sebagai EEG. Ya, jadi outputnya adalah nanti bisa melihat gelombang di setiap otak-otak kita terjadi menjadi beberapa bagian. Itu nanti dari EEG ini bisa dilihatkan gelombangnya. Ya. With the earth electromagnetic field berarti dia ternyata ada tuh match itu berarti sama dia. Ada kesamaan lah minimal antara gelombang otak manusia dengan gelombang resonansi bumi. Makanya apa? Manusia bisa hidup di mana? Bumi. Ya, karena apa? Frekuensinya sama. Kasarnya ginilah, kalau antum punya teman yang sefrekuensi, itu kan kita match kalau ngomong itu gaduh terus gitu ya. Tapi nek nggak sefrekuensi, yang satu suka nasi goreng, satunya suka jengkol ya udah repot tuh, nggak bisa connect. Yang satunya suka mie ayam, satunya suka bakso, udah nggak bisa connect tuh, ya. Jadi ini menjadi salah satu kenapa bumi ini bisa ditinggali. Ya karena dia ternyata dari resonansinya bersesuaian dengan resonansi yang ada di dalam otak manusia. Baik, jadi resonansi bumi ini dia tepat pada 5 keadaan perbedaan gelombang otak. Jadi gelombang otak itu ada delta, theta, alfa, beta, dan gamma. Ada 5 jenis gelombang otak yang ternyata itu bersesuaian semua dengan keadaan,
bersesuaian semua dengan elektromagnetik yang ada di bumi, resonansi bumi tadi, ya. Nah, ya, di bagian yang kedua, ya, jadi menyambung tentang resonansi otak tadi, ya, jadi secara garis besar, ternyata researchers confirm, ya, jadi para peneliti itu menyatakan dia bersepakat, ya, bahwa terdapat kesamaan antara antara the Schumann resonance, berarti yang Schumann tadi kan mengecek resonansi bumi yang 8 Hz, 7,86 sampai 8 Hz tadi, and human brain activity, dengan aktivitas otak manusia, ya. In additionally, all the research show that the low frequency of Schumann resonance has been found to provide synchronization for higher brain function. Berarti Schumann resonance ini, ya, dia bisa digunakan untuk apa? Provide synchronization for higher brain function, untuk meningkatkan sinkronisasi sistem kerja otak. Makanya pas tuh kita hidup di bumi. Kalau kita hidup di Mars barangkali malah pusing. Kenapa? Tidak sefrekuensi. Frekuensinya berbeda. Ya, getaran-getarannya berbeda. Di Jupiter apalagi? Ya, di Jupiter jelas dia frekuensinya sangat tinggi. Kenapa? Nah, barangkali ini teman-teman belum tahu. Jupiter itu isinya adalah angin. Ya. Jadi Jupiter itu adalah planet, ya, yang isinya gas. Makanya Jupiter sama Saturnus, Uranus, dan Neptunus, 4 planet yang paling belakang itu disebut sebagai 4 planet raksasa gas. Kotat berarti nggak bisa duduk di sana, nggak bisa. Kita masuk ke sana langsung amblong, ya, langsung masuk ke dalam, karena isinya apa? Gas semua. Di Neptunus dan Uranus isinya adalah metan, gas metan. Gas metan itu gas yang keluar dari, kalau teman-teman pernah lihat bau gas 3 kiloan, persis seperti itu gas metan tuh baunya. Itu gas metana. Gas metanya berarti apa? Sangat mudah terbakar. Ya, beruntungnya di dalam Neptunus dan Uranus itu tidak ada sumber api di sana. Kalau ada, ya meletup tuh planet. Ya. Sedangkan Jupiter dan Saturnus dia planet yang berisi murni full udara. Saturnus dia memiliki massa jenis yang lebih kecil dari massa jenis air. Sehingga jika kita punya kolam seluas planet Saturnus, ya, ketika Saturnus itu ditaruh di atas kolam tersebut, maka Saturnus itu akan mengambang karena dia memiliki massa jenis planet yang lebih kecil daripada air. Massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Lah, si Saturnus ini kurang dari itu. Ya. Jupiter itu isinya adalah angin ribut. Jupiter itu di dalam badannya adalah angin ribut, sehingga kalau kita ke sana barangkali bisa tercabik-cabik oleh angin. Kok bisa? Ya, karena di dalam tubuhnya Jupiter itu isinya adalah badai semua. Karena dia terisi angin, siap badai semua, yang berkecepatan 1.600 km per jam. Wah, itu sangat besar. Kalau kita kena angin waktu jalan pakai motor gitu ya, itu udah kena imbasnya, apalagi 1.600 km per jam kecepatan anginnya, itu akan sangat berbahaya. Ya, jadi ketika kita ke Jupiter, maka dia akan memiliki frekuensi sangat tinggi. Kenapa? Karena isinya adalah pusaran angin semua. Ya, beruntunglah kita, Allah ciptakan bumi ini untuk kita tinggal. Nah, di sini Ana sampaikan beberapa frekuensi yang ternyata ketika kita terpapar oleh frekuensi pada keadaan pada nilai-nilai tertentu, itu bisa bermanfaat bagi manusia. Ya.
Jadi ternyata ketika manusia dipapar oleh gelombang pada frekuensi tertentu, pada nilai tertentu, ternyata memiliki imbas yang cukup baik bagi sistem biologis manusia. Yang pertama, pada keadaan 432 Hz, berarti ketika manusia ditembakkan atau dikenai, kasarnya dikenai gitu ada, dikenai gelombang pada orde 432 Hz, maka akan berpengaruh terhadap tidurnya. Maksudnya gimana, Tat? Tidurnya menjadi lebih berkualitas. Ya, maka pada orde 432 ini bermanfaat untuk bagi teman-teman yang susah tidur. Ya, ketika ditembakkan di dalam otak kita frekuensi ini, maka insya Allah bisa memiliki tidur yang lebih berkualitas. Yang berikutnya ada 528 Hz. Ya, pada keadaan ini reduce stress, mengurangi stres. Reducing toxic effect of ethanol, berarti mengurangi efek dari alkohol. Ya, dan increase cell life 20%. Meningkatkan kualitas hidup sel 20%. Maksudnya gimana? Jadi sel manusia ini setiap 120 hari sekali itu dia akan beregenerasi. Secara normal itu 120 hari sampai 180 hari. Nah, berarti dengan ketika kita dipapar dengan frekuensi 528 Hz ini, maka umur selnya yang tadi hanya 120 hari barangkali bisa bertambah tuh. Jadi 130, 140, atau bahkan 180 hari umur maksimalnya sel. Apa efeknya? Ketika sel itu awet muda, maka ya tubuhnya juga akan awet sehatnya. Karena selnya tidak cepat mati. Kalau tubuh manusia selnya cepat mati, ya efeknya ya bisa sakit dan sebagainya. Ada banyak hal jika sel itu dia sangat mudah mati. Nah, ini meningkatkan umur sel ya. Anda tidak bilang meningkatkan umur manusianya, bukan. Itu kuasa Allah Ta'ala. Ya, kita nggak tahu. Tapi kalau umur sel, ya. Sel yang biasanya beregenerasi 120 hari, diperpanjang tuh sampai 180 hari. Embasnya apa sih? Ya. Ketika 180 hari berarti kan energinya tubuh kita untuk merombak sel menjadi terpending. Oh, aku yang seharusnya 120 hari merombak tuh sel, ternyata diperpanjang 60 hari. Oh, berarti energinya tersimpan dalam tubuh sehingga tubuh memiliki energi yang lebih prima. Ya. Itu dicantumkan dalam Journal of Addiction, Research and Therapy. Jadi riset ini sudah ada di paper pada Journal of Addiction and Research and Therapy. Barangkali nanti ada teman-teman yang pengen mencari sumber ini, dari mana sumbernya, betul atau enggak, itu dicari di jurnal ini. Ya. Terus berikutnya ketika kita terpapar atau dipajan, dikenai 396 Hz, maka secara emosional, secara segi psikologi, remove fears, berarti menghilangkan rasa takut. Barangkali kita tuh orangnya terlalu khawatir. Nah, itu kita ketika dikenai pada orde 396 Hz ini, kita akan lebih tenang. Ya. Terus remove worries. Ya, ketakutan kita ini atau kekhawatiran kita tuh berkurang. Ya. Feel more secure. Merasa lebih aman, lebih nyaman, lebih tenang. Jadi ketika kita dikenai 396 Hz tadi, kita merasa lebih tenang. Ya. Dan orde ini itu berada di orde ketika kita membaca apa? Al-Qur'an. Ya. Orde-orde ini yang tercantum di sini itu orde pada saat kita membaca Al-Qur'an itu ordenya segitu. Maka menjadi benarlah Al-Qur'an ketika dia menjadi syifa, penyembuh. Ya. Maka karena di sini ordenya di sini.
Ya, makanya ada orang misalkan hafalan terlalu berat, setelah baca ketiduran. Ya, barangkali itu salah satu manfaatnya juga. Ya kita tidak bisa menafikan selain ini memang karena ngantuk ya. Ya, jadi kita tidak bisa menafikan itu. Karena memang Al-Quran adalah syifa, dia penyembuh. Ya. Entah bagaimana cara sembuhnya ya kita nggak tahu, Allah yang tahu. Tapi kan kita berusaha. Ya. Terus yang terakhir ada di order 639 Hz. Dia membalancekan emosi. Ya. Jadi emosinya lebih stabil. Ya, dia hampir sama fungsinya dengan yang 396 tadi. Ya, dia emosinya lebih stabil, lebih tenang, tidak marah atau tidak sedih juga. Jadi normal lah, normalnya orang biasa, emosi orang normal biasa. The and many more, dan banyak lagi. Ya, sebetulnya dari jurnal yang anak kutip, yang anak ambil ini, ada 8 atau berapa jenis frekuensi yang berguna bagi kita. Makanya pada saat kita mendengarkan murotal atau mendengarkan Al-Quran itu datanglah kenyamanan di dalam hati kita ya, karena frekuensi-frekuensi ini tuh memang menenangkan kita, membuat hati itu jadi lebih tenang, dan itu sudah terbukti di mana ternyata dicantumkan di jurnal ini. Bisa teman-teman nanti bisa cari di jurnal ini ya. Nah, frekuensi and human, loh apa tuh hubungannya tuh antara frekuensi dan manusia? Ya di sini dijelaskan ya. According to Bruce Tainio, jadi berdasarkan penelitiannya si Bruce Tainio, ini nama orang ya. Jadi dia researcher and founder of Tainio Technology. Jadi itu yang membuat Tainio Teknologi, jadi teknologi Tainio ya. Dia peneliti. The healthy human body resonate at a frequency. Jadi tubuh manusia yang sehat ya, bahasa Indonesianya, beresonansi pada frekuensi 62 sampai 78 MHz. Ya. Jadi 62 sampai 78 MHz, and penyakit akan mulai muncul ketika manusia itu memiliki frekuensi yang turun di bawah 58 MHz. Dan ini ada siapa yang meneliti ini, namanya Khalid Hamlawi. Dia dari Institut Biochemistry and Physiology of Microorganism di Rusia. Jadi kalau teman-teman nanti setelah Ana share nih PPT, itu bisa cek di sini. Kursornya arahkan aja ke sini, ini muncul alamat. Nah, alamat ini adalah risetnya dia, papernya dia. Barangkali teman-teman ingin membaca, klik aja di sini, nanti akan diarahkan untuk mendownload papernya. Nanti kita bisa berdiskusi bersama, kita duduk bersama, kita belajar bersama tentang riset ini. Ya, jadi frekuensi normalnya manusia itu di 62 sampai 78. Ketika frekuensi manusia itu di bawah 58, maka dia itu biasanya kebanyakan dia keadaannya apa? Sakit. Disease start when the frequency drops to 58 MHz. Ya, jadi penyakit itu akan mulai muncul jika tubuh manusia ini memiliki frekuensi yang berada di bawah 58 MHz. Tapi apakah semua berlaku untuk semua manusia? Tidak. Ya, anak bilang ini tidak berlaku untuk semua manusia. Barangkali ada yang di 60 terus dia sakit kan juga bisa. Atau dia di 55 tapi dia sehat juga bisa. Ya, itu tergantung keadaan fisik per orang individu. Ini data ini diambil sampel. Namanya sampel ya berarti dicuplik orangnya. Penelitian kalau namanya mengambil sampel, itu tidak semua diambil datanya, tidak, tapi dicuplik orang-orangnya, dipilih orang-orangnya. Ya, karena kalau kita mengambil data semuanya, wah akan sangat banyak orang yang dibutuhkan, akan memakan waktu yang lebih lama. Itu nanti etika dalam penelitian. Mungkin nanti ke depan kalau ada teman-teman yang pengen jadi saintis, wah kita bisa diskusi bareng tuh, insya Allah ya. Nah, ini adalah frekuensi dari tubuh
manusia atau organ-organ pada tubuh manusia. Ya. Tercantum di mana tuh nilai-nilai ini? Nah, di International Journal of Electrical, Electronic and Data Communication. Nanti bisa diklik sini aja, tuh keluar tuh di dalam kotak ini ada data dari jurnalnya. Jadi kalau teman-teman, wah, Tat Panji ngomong tenan pora tuh. Nah, itu cek aja sendiri nih. Buktinya sudah ada. Nanti teman-teman bisa klik di sini, langsung biasanya diarahkan ke jurnalnya, bisa di-download. Kita bisa berdiskusi bersama, kita bisa belajar bersama. Ada kalau ditanyakan nanti bisa kita saling belajar. Nah, di dalam jurnal tersebut diterangkan bahwa setiap organ manusia juga memiliki frekuensi sendiri. Ya, ada brain frekuensi, berarti frekuensi otak itu di order ini 72 sampai 90 MHz. Normalnya otak ada di 72. Ya, terus di tubuh manusia 62 sampai 78. Heart itu jantung ya. Jantung itu di 67 sampai 70 MHz. Liver itu hati. Ya, dia ada di 55 sampai 60. Pankreas itu yang nempel di dalam organ hati, di bawahnya ada kayak pipa kecil gitu ya. Itu namanya pankreas, itu di 60 sampai 80 MHz. Sedangkan pada order di bawah 58 dia disease start at ya, disease start. Berarti penyakit ini mulai kerasa. Itu di 58 MHz. Jika kita frekuensinya kurang dari 58 itu baru kerasa sakitnya, kasarnya gitulah. Walaupun kita aslinya mungkin sudah sakit, tapi otak kita yang lain itu normal semua sehingga tidak terasa. Ya, tapi ketika nanti tubuh sudah mulai di bawah 58 kerasa tuh penyakit saya semua. Kasusnya sama ketika antum semua setelah beraktivitas lama ya, terus di kelelahan di akhirnya. Nah, ketika kelelahan tuh kan jadi kerasa semua tuh, tangan pegel, kaki pegel, itu berarti frekuensi tubuh sedang menurun. Karena frekuensi tubuh menurun itu berarti apa? Berarti banyak energi dalam tubuh kita yang terforsir gitu loh. Imbasnya itu. Nah, itu ya, jadi terakhir ya, jadi dari riset yang di atas tadi ada yang namanya healing frekuensi. Nah, healing itu berarti menyembuhkan. Apakah totally healing? Jelas tidak. Total healing atau total penyembuhan itu milik Allah Ta'ala. Kita hanya berusaha. Ya. Specific frekuensi produce specific effect in the human body. Jadi frekuensi tertentu itu memiliki efek tertentu juga pada tubuh manusia and mind dan pikiran manusia. While 40 Hz itu has shown promising effect, berarti pada nilai 40 Hz ternyata ditampilkan apa? Menjanjikan ya efek untuk menyembuhkan apa? Alzheimer's, Parkinson, dan sakit yang kronis. Other frequencies have been proven to produce other healing effect. Jadi di frekuensi yang lain itu ternyata dibuktikan juga bisa untuk apa? Menyembuhkan efek yang lain juga. Ya, some example include, berarti beberapa contoh yang termasuk di bawah ini bisa di frekuensi tertentu itu bisa untuk stroke recovery therapy. Ya, berarti untuk merecovery atau bukan menyembuhkan ya, recovery itu lebih ke recovery itu kita bukan sembuh ya, perawatan dari perawatan kita recover gitu ya, karena bingung bahasa Indonesianya, barangkali nanti teman-teman yang lebih paham ya. Recovery dari terapi stroke. Ketika stroke itu ternyata tubuh kita ketika dikenai pada order tertentu, frekuensi tertentu itu bisa membantu untuk merecovery supaya cepat sembuh dari stroke, atau bukan sembuh ya, tapi untuk mengurangi efek stroke ya. Terus decrease pain perception, jadi mengurangi rasa sakit. Increase neurogenesis, berarti meningkatkan ketahanan neuro itu saraf. Neurogenesis saraf berarti meningkatkan kemampuan dari saraf. Enhancement of physical rehab and acupuncture, kasusnya sama dengan recovery tadi ya, dia bisa untuk rehabilitasi secara fisik
dan untuk akupuntur, ya, dan cancer treatment, jelas terapi kanker. Nah, mungkin kalau seandainya Allah beri kesempatan kita belum lagi, barangkali ke depan kita bisa membahas terapi kanker ya. Cuman itu masih di waktu yang agak lama insya Allah. Nah, jadi ternyata dari sini kesimpulan yang bisa kita ambil ternyata frekuensi tertentu dapat memberikan efek tertentu juga kepada manusia, gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan katsira. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami materi yang hari ini yang insya Allah semoga berguna buat teman-teman semua. Ya, insya Allah semoga berguna untuk teman-teman semua. Pokoknya kalau ada yang ingin didiskusikan, maka kita belajar bersama di grup. Kalau ada yang ditanyakan di dalam grup bisa dititipkan. Kalau misalnya tidak bisa sekarang juga bisa lain hari bisa ditanyakan. Jumlah khairan dari kami cukup sekian. Kita tutup untuk materi pertama ini dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.